الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasaku bukan rasamu, Beb. Untuk menceritakan rasa kopi aja kita susah. Untuk menceritakan, susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat yang dulu, Kang Aher. Dia siapkan kopi. Ustadz Somad, ini kopi terbaik, sudah ikut musabakoh kopi internasional. Bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, buahnya dipilih, lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan, dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa, disuguhkan untuk Ustadz Abdul Somad. Coba Ustadz cicipi dulu. Masalah yang lain Ustadz guru, tapi dalam masalah ini saya ajarkan Ustadz bagaimana cara mencicipinya. Letakkan bibir gelas ke bibir Ustadz, jangan langsung diseruput tapi pelan-pelan. Jangan langsung ditelan Ustadz, tahan dulu, dikulum sebentar. Oh ya Ustadz, silakan telan. Saya pun telan. Gimana rasanya Ustadz? Pahit Kang. Untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabakoh itu pun Somad belum bisa merasakannya, apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabliyah subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sendal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tangan, katakan Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Pujian ini bukan punyaku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selama ini engkau dipuji orang, sekarang kau dihinakan orang. Wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke wajah dia. Wajahtu, aku hadapkan wajahku. Kenapa wajah? Kenapa tidak dikatakan badan? Karena kalau sudah wajahnya menghadap, maka badan dan hatinya insya Allah ikut menghadap. Ini jamaah, ini kan wajahnya. Ja'a wajhu qaumin, wajah kaum itu sudah datang. Artinya kepala sukunya. Kalau sudah kepala sukunya datang, maka insya Allah rakyatnya ikut semua. Orang kalau pas foto itu yang diambil apanya? Wajahnya. Pernah nggak ngelihat paspor yang diambil dadanya? Mentang-mentang dia ikut bodyguard, bodyguard pula, binaraga, lalu dia ambil, Pak, kita mau ambil KTP, ambil wajahnya ya? Jangan, saya mau menunjukkan otot saya. Wajah, karena wajah mewakili yang lain. Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajahtu wajhiyah, kuhadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, kuhadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Orang yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi. Basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata 2 huruf paling sedikit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf, nun, kun. 2 huruf. Selesai. Siapa nama orang yang cukup 2 huruf? Nama saya sependek-pendek, manggil saya 3 huruf. Uas. Bagi yang hormat, yang nggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun, selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai?
Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini rukuk bertasbih tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi. Di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul. Di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi. Di antara ulul azmi itu dipilih dia, imamnya para nabi, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun, dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar, tertutup, sehingga orang ngantri 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung, dia panggil, ladies first. Dua perempuan anak Syuaib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat. Aku enggak mau lagi minta ya Allah. Ini letoil, lemah, lesu, lunglai, mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang nyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Salat karena Allah, ikhlas. Bangun masjid karena Allah, ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah, ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya ridha. Bapak Ibu, marilah kita ridha menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu enggak minta amin. Saya sudah dapat ridha. Siapa? Suami saya namanya Pak Ridho.
Makanya subuh kita berkata raditu billahi Rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha, aku ridha Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi Rabb. Aku ridha dia yang menciptakan aku. Aku ridha dia yang memberi aku rezeki, dan aku ridha dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya, masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbunallah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbunallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Supaya jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5 diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh, ini kok pakai as-sholatu khairum minan naum? Subuh lahirnya, Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha illallah. First start, awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbunallah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk Summastaqamu, istiqamah. 119 kali hari Sabtu istiqamah buat pengajian. Luar biasa. Ini pertemuan yang ke-119. Untung 119. Kalau sempat 911 emergensi. Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Matin, di antara nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Matin, Allah yang maha kuat. Masjid Al-Matin, masjid ini milik Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang lemah di luar sana, kalau kau mau kuat, masuk ke dalam. Allah. Selama ini yang kuat kata dia Badak, Masjid Cibadak. Maka ada yang lebih kuat daripada Badak. Itulah dia yang menciptakan Badak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Qawiyul Matin. Al-Qawiyul Matin. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau, hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam Masjid Al-Matin. Sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah,
ya qawi, ya matin, ya jabbar, ya aziz. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas Pak Ustadz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Summastaqamu istiqamah. 119 berjalan, 120 lanjut, 121 teruskan, 122 jangan takut. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. 119 seramai ini tak muat masjid. Yang berdiri di sana sabar, kalian masuk surga dalam keadaan duduk insyaallah. Yang duduk ini ya duduk lagi di surga. Enggak adil Allah tuh Pak Ustaz. Masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri, mereka yang udah duduk duduk lagi. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Summastaqamu istiqamah. Saat senang, sholat. Saat susah, sholat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah ke masjid 7 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, nggak pulang-pulang di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah nggak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anda kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum. Jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa taala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang, liila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatasy syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang jual tiwul jangan tersinggung. Saya takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina, sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, kau lebih parah daripada musyrik jahiliyah lagi. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang. Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal, ragu nih sur apa nur? Ketika dia turun dari Jabal Nur,
dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepada aku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya sangka karena suara saya terlalu keras, hidup alarm mobil. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha illallah. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya anak, hidupnya tenang, tak ada yang benci, tak ada yang marah, kau perlu curiga. Jangan-jangan kau kucing. Hidupnya tak punya misi. Tetangga nggak sholat, diam. Tetangga pacaran, diam. Pantasan orang senang. Ini privasi saya. Jangan intervensi kehidupan saya. Bukan orang Islam. Orang Islam itu dikatakan Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak resek, bukan karena kamu tidak mengganggu orang. Kamu umat yang paling baik, syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat Islam mesti disadarkan begini. Kalau tidak nanti dia tonton di TV, jangan ganggu privasi orang. Dia tonton di sinetron, jangan ganggu. Urus saja surgamu, nerakaku biarlah untukku. Ditulis di baju kaos, dibawa sholat Jumat. Yang di belakang baca. Karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, di-upload di Instagram, di-share di Facebook, akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustadz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar. Somad, jangan kau urus-urus orang, urus saja duniamu, urus saja ceramahmu, jangan singgung orang. Saya tidak ingin menyinggung orang, saya sedang menyampaikan pesan agama saya. Tapi kami tersinggung, kenapa kau tonton? Berarti kau ngefans. Ini ajaran Islam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Kalau kau punya tangan, kau punya kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, robah dengan tanda tangan. Tutup ini pabrik khamar. Jangan ada jualan khamar. Jangan ada LGBT dengan tanda tangan. Jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku baru datang ke masjid. Tangan sudah bergetar, mana yang bisa kita perbaiki? Terlambat pak. Dulu kemana aja? Tidak sanggup dengan tangan. Fabilisani. Abdul Somad tak punya kekuasaan, tapi dia masih punya lisan. Sampaikan Abdul Somad. Sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara, diam. Barulah fabi qalbi, dengan hati. Jangan ikut. Kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran, jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan. Ini udah nggak menyuarakan kebenaran. Malah kalau ada orang buat dosa, teruskan, lanjutkan. Supporter kebatilan. Nauzubillah. Api luar biasa ini Sukabumi. Di sini banyak provokator. Namanya Profas, provokator amal soleh. Baru ini saya ketemu, udah keliling-keliling, ternyata amal soleh itu ada provokatornya.
Anak-anak muda luar biasa. Tsumastaqam. Ketika kau disayangi orang, tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa mah, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustadz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustadz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustadz. Bapaknya tak sholat, makmu gak sholat juga Pak Ustadz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama gak sholat lah mereka nikah Pak Ustadz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu, ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu. Tapi tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Maka jamaah 119, jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah 119 kali ngikuti sholat subuh ini. Berarti sholat subuhnya cuma Sabtu aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana aja? Oh iya ya Pak Ustadz ya. Datang anak-anak muda pakai jaket dengan semangatnya. Siapa ini? Anak muda pejuang subuh. Zuhur hilang. Kalau subuh yang berat melawan ngantuk aja dia bisa datang, apalagi zuhur yang siang terang benderang. Itu maksudnya. Tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah. Kalau tidak berjamaah, kamu nggak berjamaah. Saya sudah melihat manusia ini penuh dengan kesesatan Pak Ustadz. Yang dapat hidayah cuma saya sendiri, yang lain masuk neraka. Ini orang luar biasa, bukan cuma tanah yang dia kapling, sorga pun di kaplingnya juga. Padahal kita disuruh mengajak orang lain. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi cuman mau dimasuki dia, istrinya sama mertuanya, bertiganya. Kita dibilangnya masuk neraka jahanam semua. Ini orang sangat egois. Tsumastaqam. Setelah dia berani berkata Allah, setelah itu dia istiqamah, barulah dia mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Anak-anak muda ngajinya mesti lengkap. Jangan gara-gara Ustadz Somad mengatakan kalau kau katakan Rabbku Allah, setelah itu kau istiqamah, turun malaikat. Nanti ada lagi yang ngaku ketemu Jibril, ngaku sebagai nabi, ternyata
saya adalah yang dipilih oleh Jibril sebagai penutup Nabi terakhir. Yang keberapa? Lupa Pak Ustadz. Yang ke-100 berapa lah ini. Ditangkap sama polisi. Pasalnya apa? Penistaan agama. Dikonfrontir yang ngaku Jibril dengan yang ngaku Nabi. Dipertemukan, ditanya, kamu Nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari Jibril. Kamu ngaku Jibril? Iya. Jibril, ada wahyu ke Nabi? Enggak, katanya. Nah, tangkap. Ngomong. Islam mengajarkan kita supaya kita tunduk dan patuh. Nama agamanya Islam, diambil dari kata salam. Allah yang disembah adalah maha keselamatan. Allahumma antas salam. Keselamatan itu datang dari Allah. Wa minkas salam. Dan akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam penuh keselamatan dan kedamaian. Fahayyina rabbana bisalam. Di dunia, di akhirat masukkan kami ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Orang-orang yang istiqomah diturunkan Allah malaikat. Ini di majelis ilmu kita ini ada malaikat, bukan kata Abdul Somad, kata Nabi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dia baca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Itu yang kita lakukan subuh ini, duduk di rumah Allah, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, hatinya tenang. Haffat bihimur rahmah, dikelilingi rahmat. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat.